Apa itu LED? LED atau bisa disebut Light Emitting Diode adalah perangkat semikonduktor yang dapat memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Kemudian bagaimana cara kerja LED? Prinsip kerja LED melibatkan persimpangan semikonduktor tipe P dan N, di mana arus listrik menyebabkan elektron dari sisi N bertemu dengan hole dari sisi P di daerah junction. Proses rekombinasi ini menghasilkan cahaya melalui pelepasan energi dalam bentuk foton, yang disebut elektroluminesensi. Energi foton yang dipancarkan sebanding dengan celah pita semikonduktor. Untuk lebih detailnya yuk simak lebih lanjut. Diagram pita energi dari perangkat PN plus junction tanpa bias menunjukkan bahwa sisi negatif N lebih banyak didoping dibanding sisi positif P. Hal ini menyebabkan energi Fermi merata, memastikan perangkat dalam kondisi setimbang. Daerah deplesi yang lebih besar pada sisi P menunjukkan lebih sedikit pembawa muatan bebas dibandingkan sisi N. Barrier potensial elektrik, EV0, terbentuk karena perbedaan doping, mencegah difusi elektron dari sisi N ke sisi P kecuali terdapat energi tambahan. Tapi bagaimana LED bisa menghasilkan cahaya? Itu berkat apa yang disebut bias maju. Dengan memberi tegangan, LED mengurangi penghalang potensial, sehingga elektron dari sisi N bisa bergerak ke sisi P dan bertemu dengan hole, menghasilkan emisi foton dan cahaya. Ketika bias maju, forward bias, tegangan built-in VIO yang ada di junction akan berkurang menjadi VIO-V yang memungkinkan elektron dari sisi negatif Mn bergerak dan menyebar ke sisi positif Pt. Proses ini disebut sebagai injeksi elektron, di mana elektron akan bertemu dengan hole. Ketika elektron dan hole bertemu, mereka akan rekombinasi dan menghasilkan cahaya dalam proses yang disebut injection electroluminescence. Cahaya yang dipancarkan berasal dari rekombinasi minoritas carrier, yaitu elektron berpindah dari sisi N ke sisi P, kemudian bertemu hole dan menghasilkan foton. Proses rekombinasi ini bersifat spontan dan acak tanpa adanya pengaturan arah. Foton yang dipancarkan memiliki energi yang hampir sama dengan band gap semikonduktor yang dihitung dengan rumus HFEJ. Agar foton yang dipancarkan dapat keluar dari perangkat dan tidak diserap kembali, maka struktur LED harus didesain agar foton dapat keluar dengan mudah, yaitu dengan membuat sisi P cukup sempit atau menggunakan perangkat heterostruktur. Apa sih heterostruktur? Heterostruktur adalah struktur perangkat semikonduktor yang memiliki persimpangan antara dua atau lebih bahan semikonduktor yang berbeda, yang memiliki celah pita energi, band gap, berbeda. Teknologi ini memanfaatkan pertemuan antara dua bahan semikonduktor berbeda. Perbedaan energi band gap mereka menciptakan rekombinasi elektron dan lubang yang lebih efisien. Heterojunction memastikan lebih banyak energi diubah menjadi cahaya dan lebih sedikit terbuang sebagai panas. Jadi, LED ini sangat ideal untuk aplikasi yang memerlukan cahaya intens. Salah satu bahan semikonduktor yang digunakan untuk LED adalah campuran dari gallium arsenida dan gallium fosfida. Dengan mengubah jumlah gallium arsenida dan gallium fosfida di dalam campuran, kita bisa mengatur warna cahaya yang dipancarkan LED dari merah, kuning, hingga hijau. Ada dua jenis celah pita atau band gap dalam semikonduktor ini. Celah pita langsung dan celah pita tidak langsung. 1. Celah pita langsung. Jika campuran gaas dan GaP memiliki lebih banyak gaas, maka bahan ini memiliki celah pita langsung. Artinya, ketika elektron dan lubang, seperti kekosongan yang bisa diisi elektron, bertemu, mereka langsung menghasilkan foton atau cahaya tanpa perlu bantuan apapun. LED dengan bahan ini lebih efisien untuk memancarkan cahaya dan biasanya memancarkan warna merah atau inframerah. 2. Celah pita tidak langsung. Jika campuran gaas dan GaP memiliki lebih banyak gap, maka bahan ini memiliki celah pita tidak langsung. Artinya, elektron dan lubang tidak langsung menghasilkan cahaya ketika mereka bertemu. Mereka perlu bantuan dari getaran dalam struktur kristal semikonduktor. Ini membuat proses rekombinasinya lebih lambat dan kurang efisien. Namun, kita bisa menambahkan nitrogen sebagai dopan untuk membantu menghasilkan cahaya dalam bahan ini. Bahan utama yang digunakan dalam LED 1, paduan, aluminium gallium arsenida. Bahan ini adalah campuran dari aluminium, gallium, dan arsenida. Bahan ini memiliki celah pita langsung, yang artinya elektron dan lubang, tempat yang bisa diisi oleh elektron, dapat bertemu dan langsung menghasilkan cahaya. Dengan menyesuaikan komposisinya, kita bisa mendapatkan panjang gelombang cahaya dari merah,
hingga inframerah. 2. Paduan aluminium gallium indium fosfida. Ini merupakan bahan campuran yang lebih kompleks dengan elemen dari golongan ICAA, Al, Ga-In, dan P dari golongan V. Paduan ini cocok dengan substrat gas dan dapat menghasilkan warna-warna dalam spektrum cahaya tampak, seperti merah, kuning, dan hijau. Banyak LED intensitas tinggi yang kita temukan di pasaran menggunakan bahan ini karena efisiensinya yang tinggi untuk warna merah, kuning, dan oranye. 3. Paduan Atahi nitride. GKI nitride adalah kelompok bahan yang terdiri dari aluminium nitrida, indium nitrida, dan gallium nitrida. GaN memiliki celah pita langsung sebesar 3,4 eV yang cocok untuk memancarkan cahaya biru. Dengan mencampur GaN dengan ANN, kita bisa mendapatkan paduan yang disebut InGaN yang mampu menghasilkan cahaya dari warna biru hingga UV. Inilah teknologi yang memungkinkan LED biru terang yang juga mendasari pembuatan LED putih saat ini dengan menambahkan fosfor untuk mengubah warna biru menjadi putih. AlGaN, campuran AlN dan GaN digunakan untuk LED UV karena bahan ini memiliki celah pita lebar hingga 6,2 evasu yang cocok untuk memancarkan cahaya dalam panjang gelombang UV. Pada LED ada masalah pada antarmuka antara semikonduktor dan udara yang dapat menghambat keluarnya cahaya LED yang disebut refleksi internal total. Gambar ini menunjukkan dua pendekatan berbeda yang digunakan dalam teknologi LED untuk mengatasi beberapa tantangan yang muncul, terutama pada LED berbahan gallium nitride. Pada gambar A, struktur dasar LED dan refleksi internal total. Pada gambar ini, cahaya yang dipancarkan dari lapisan aktif LED hanya bisa keluar pada sudut tertentu yang disebut sudut kritis. Jika cahaya datang pada sudut yang lebih besar dari sudut kritis ini, ia akan terjebak dalam LED karena fenomena refleksi internal total. Hal ini mengurangi efisiensi cahaya yang bisa keluar dari LED. Lapisan substrat, yang dalam hal ini adalah safir, menjadi fondasi untuk lapisan aktif GaN. Namun, karena ada perbedaan struktur kristal antara GaN dan safir, muncul cacat struktural di dekat antarmuka yang dapat memengaruhi kualitas cahaya LED. Teknik khusus dikembangkan untuk menjaga agar cacat ini tidak memengaruhi lapisan LED utama. Pada gambar B, struktur fisik LED dengan enkapsulasi epoksi. Untuk mengatasi masalah refleksi internal total, LED sering dienkapsulasi dalam epoksi atau plastik transparan dengan bentuk berkubah. Epoksi ini memiliki indeks bias yang lebih mendekati indeks bias semikonduktor LED daripada udara, sehingga membantu mengarahkan cahaya keluar. Bentuk kubah epoksi ini membantu mengurangi sudut cahaya yang datang, sehingga lebih banyak cahaya yang dapat melewati antarmuka tanpa terjebak di dalam LED. Di dalam struktur ini ada LED chip, reflecting cap untuk memantulkan cahaya, bond wire untuk koneksi listrik, dan elektroda untuk sambungan ke sirkuit. Terdapat 4 faktor yang memengaruhi keluaran spektrum LED, antara lain energi bandgap dari bahan yang digunakan, distribusi energi elektron dan hole, suhu, dan doping. Faktor-faktor di atas bekerja sama menghasilkan spektrum LED yang beragam. Hasil spektrum yang beragam adalah variasi warna LED. Variasi warna LED dipengaruhi jarak antara pita konduksi ke pita valensi. Celah ini yang disebut energi bandgap. Rumus yang pertama digunakan untuk menghitung kecerahan LED dalam lumen. Selanjutnya untuk rumus efisiensi kuantum internal, digunakan untuk mengukur seberapa banyak rekombinasi radiatif terjadi terhadap keseluruhan rekombinasi. Untuk rumus ekstraksi eksternal, digunakan untuk mengukur seberapa banyak foton yang teremisi keluar dari LED. Untuk rumus yang keempat, digunakan untuk menghitung keseluruhan efisiensi LED dari masukan elektron menjadi foton yang teremisi.